Waihaka koplok siraku. Ya masih mending koplok di bang kunyuk mah. Idza kana hadzal kalbu asyarihu, ketika anjing yang galak ini, anjing yang rakus ini, ketika ada anjing yang rakus ini, yata'allamu hifdzas saidi, dia belajar bagaimana menjaga barang buronan. Wa yatruku syarihahu wa tab'ahu, dia bisa meninggalkan kerakusannya dan wataknya. Dia diajak berburu, ternyata yang tadinya anjing itu rakus, setelah jadi anjing berburu, ternyata buronannya itu dikasihkan ke majikannya, nggak dimakan kok. Masih pinter kiri masih aku. Betul enggak? Anjing like, manusia dislike. Kayak gitu. Karena lagi musim like and dislike sekarang. Iya. Wahadza ta'ir, juga ini burung. Burung apa namanya? Untuk berburu, burung elang. Aidan bit ta'lim, dengan pendidikan, yukhalifu tab'ahu, dia bisa melawan tabiatnya sendiri. Wa yatruku ma kana alaihi, dan dia tidak makan apa yang dia tinggalkan apa yang ada pada dirinya, dia tidak makan barangnya itu. Ya. Dan dia bisa meninggalkan kebiasaan dia min akli suyudi, makan mangsanya itu, allati tuj'alu lahu, yang dibuatkan untuk dia. Dia nangkap mangsanya, nangkap kasihkan majikan, dia nggak ikut makan kok. Bisa kan? Iya. Fanafsuka aula bitta'lim, oleh karena itu maka apalagi nafsumu perlu dididik di sini. Nafsumu ini, anjing saja bisa dididik kok, ya kenapa kamu tidak bisa mendidik? Ternyata memang kamunya tidak mau dididik barangnya. Iya. Ilm allamaha wa fa'allimha wa fahimha, coba didiklah nafsumu, kasihlah pengertian kepada nafsumu, hatta la takula dinaka, jangan sampai memakan agamamu, dimakan sendiri agama. Wa tumazziquka, dan akan merobek kamu. Wa takhunu fi amanatil haqqi azza wa jalla al muwaddatu indaha, dan kamu akan berkhianat terhadap amanah Allah yang telah diberikan kepada kamu. Dinul mu'min indahu,
Agama orang yang beriman di sisinya itu lahmuhu wadamuhu, darahnya, dagingnya itu tidak dimakan oleh burung elang itu. Anjing tidak ikut menghisap darah buronannya itu. Dia hanya siap makan apa yang diberi oleh majikannya. Lebih dari itu, anjing begitu setia kepada dunungannya, kepada majikannya. Ya, kalau datang dia ngedeprek di depan majikannya sambil menggoyangkan buntutnya, ekornya. Ditendang pun dia tidak ngelawan. Dia mohon ampun kepada majikannya. Setianya tidak kepalang tanggung. Majikannya pergi, dia tunggu rumahnya, menjaga harta majikannya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya berkelahi dengan maling, padahal dia hanya dikasih makan tulang belulang. Manusia dikasih segala-galanya, dasar pengkhianat kamu. Ngaku nggak? Iyalah. Ya kalau Anda merasa bersyukur ya, merasa bersalah ya syukurlah. Kalau masih ngaku bener aja ya mangga. Iya. Itu. La tashabha qabla ta'limika laha. Jangan bersahabat dengan nafsumu sebelum engkau didik nafsumu yang baik. Idza ta'allamat, ketika nafsumu sudah belajar, wa fahimat, dan sudah paham, wa tam'anat, dan sudah tenang, hina idzin, ketika itu istashibha, silakan dibawa-bawa juga boleh. Ainama tawajjahta, kemanapun pergi boleh nafsumu dibawa-bawa, lumayan. Iya, tapi harus dididik dulu, paham dulu, tenang dulu gitu. La tufariqha, jangan ditinggalkan. Fi jamil ahwal, dalam keadaan apapun. Idzat ma'annat sarat halimatan alimatan radiyatan bima ya'tihal qadr bihi. Kalau sudah tenang, damai, dia akan santun, dia akan ngerti, dia akan ridho apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aqsam, bagiannya, jatahnya, ya sudahlah, terima kasih, saya jatahnya hari ini hanya tempe sepotong dan nasi putih. Ya sudah, terima kasih ya Allah, aku masih dikasih makan. Enak gak? Enak, nasi dan tempe. Ya, biar sedap ditambah garamnya. Ya dong. Iya. Kalau tempenya dikit, dilamut saja tempenya. Ya, jilat tempenya, makan nasi lagi, dijilat sampai sepiring habis, tempenya masih utuh. Alhamdulillah. Kita dulu begitu kok. Makan pepes peda itu hanya kelapanya yang dimakan, pedanya disimpan lagi buat besok. Ingat gak? Nah, iya. Kamu gak merasakan penderitaan kita zaman dulu ya? Ya sangat garam aja. Ya, pada zamannya seperti itu.
Iya, seperti itu. La tufarriq baina lubbil hintati wa khabzus syair. Jangan membeda-bedakan, tidak akan bisa membedakan mana biji hintah gandum dan mana roti syair. Roti itu, syair itu ya gandum ya, namanya khubz, khubzus syair. Tartafi'u fima lil hududi tatiru, akan terangkat untuk keinginan-keinginan menjadi terbang. Maksudnya apapun yang ada kamu nikmati saja, jangan mencari yang lain. Ya sudahlah, adanya hinto ya hinto, ada syariah syair. Artinya bekatul ya bekatul, makan beras lalasan ya beras lalasan. Ngerti beras lalasan tuh? Ya, yang berasnya utuh-utuh tuh. Kalau yang remuk namanya menir kan. Kenapa demikian? Dengan tempe pun enak, asal syaratnya mata kamu melihat tempe, tangannya memegang tempe, pikirannya mikirin, tangannya megang, giginya menggigit, tenggorokannya menelen. Alhamdulillah. Sebabnya kamu makan tempe sambil nangis karena matanya melihat tempe, pikiran kamunya melihat sate. Betul nggak? Itu. Yang menyebabkan rumah tanggamu kurang mesra karena istri dalam pelukan tapi pikiranmu bersama Dewi Persik. Paham? Iya. Nah, itulah makanya. Itu namanya pengkhianatan rasa. Ya, sejenis pengkhianatan juga. Kalau istrimu tahu pikiran begitu, ditampar kamu. Sialan lo, dikiranya gue nih apa? Iya. Aku hanya bersama jasadmu, tidak bersama hatimu. Wow. Iya, kan gitu. Kesal juga sih. Iya. Lian. Lian la ta'kula ahabba ilaiha min an ta'kula musa'idatan laka ala fi'lil khairi wa ta'ati wal ithar. Jadi yang paling terbaik itu adalah janganlah engkau makan sesuatu apapun kecuali memang hanya untuk membantu kamu bisa melakukan kebaikan, ketaatan, dan mementingkan orang lain, membahagiakan orang lain. Apa yang kau nikmati hanya sebagai alat bantu saja, sebagai fasilitas saja untuk menjalankan tugas-tugas pokok kamu sendiri, yaitu berbuat kebaikan, membantu orang yang susah. Kok susah banget sih? Ternyata semuanya kamu makan sendiri, tidak kau sisakan sedikit pun untuk orang lain. Betapa jahatnya kamu ini. Mereka oleh Allah dikatakan kafir namanya itu. Makan sendiri dan tidak diberikan sisa sedikit pun kepada orang lain, kafir namanya itu. Namanya orang medit. Orang medit orang kafir. Ini kata Allah, bukan kata saya. Percaya nggak? Ada dalilnya nggak?
Ada. Ini zaman sekarang kan lagi selalu dituntut mana dalilnya, surat apa, ayat berapa. Aduh saya nggak hafal dah, tapi ada Qurannya ada, saya nggak hafal. Sebab orang yang hafal pun belum tentu bisa menyebutkan ayat berapa, surat apa, ya kan? Karena banyak ayat yang mirip-mirip. Iya, kecuali kalau saya ini bawa catatan kan gitu, sudah satu dulu. Kalau spontanitas ya nggak bisa dong. Ya sudah, kalau Anda tidak menyebutkan dalilnya nggak usah ngomong. Imbang dulu juga nggak pengen ngomong nggak apa kok. Ya kamu kenapa nanya? Iya. Saya tidak berkewajiban mengingatkan orang. Ya, kalau orang itu tidak mau diingatkan, berarti kecil. Betul enggak? Kalaupun iya Anda sudah menyatakan minta diingatkan, saya pun akan mengingatkan Anda, tapi menggunakan prosedur yang santun. Pertama-tama saya akan mohon maaf dulu, punten dulu, permisi dulu, paham enggak? Gitu. Dan dengan bahasa yang sehalus mungkin, jangan sampai Anda merasa tersinggung. Itu standar operationnya seperti itu. Bukan datang dengan marah-marah. Paham? Stop. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan saling salah menyalahkan. Betapa nikmatnya kalau kita ke depan saling menghormati, saling menyanjung, dan saling menghargai. Itu nanti saya bacain sajak nanti. Udah jam 12. Oke, udah gitu aja dulu. Ya Rasulullah